Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal syukra li arbabil hijah. Abda arbaban nuha wa rasyama samsa bayani fi suduril ulama. Wa ahmadullaha musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursilah wa alihi ghuril kirami barrara wa sahbihil muntakhabin al khiyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula ta'zimi. Dumateng Bapak RT 02, Bapak RW 06, Bapak Mudin ingkang kawula hormati, Bapak Ibu sekalian, warga RT 02 ingkang insyaallah tansah kalimpahan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul dalam majelis ini dalam rangka halal bihalal, yang mana tidak lain kita berkumpul di sini karena berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai halal bihalal, setiap tahun kita pasti mengadakan yang namanya halal bihalal. Ketika hari raya Idul Fitri, kita tidak asing dengan halal bihalal. Halal bihalal ini apa sih, Bu? Ibu? Bu? Jenengan ngertos halal bihalal niku napa? Mboten ngertos. Jadi selama niki jenengan niku tumut halal bihalal karo karepe napa? Nggih. Bapak-bapak nggih ngoten. Mboten semara halal bihalal. Halal bihalal niki wonten sejarah. Halal bihalal atau ketika zaman sahabat disebut istihlal. Istihlal. Istihlal niku duki wazan halla yahillu halalan. Kemudian diikutkan wazan istafala untuk makna tolak, untuk makna mencari. Jadi kalau halal itu halal, kalau istihlal berarti mencari kehalalan. Ini namanya dari istihlal. Kemudian orang Indonesia membuat istilah namanya halal bihalal. Iki wonten serius. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ketika beliau sudah mulai sakit dan beliau sudah tahu bahwasanya ajal sudah dekat, Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hei para sahabatku, saiki al-yaum yaumul istihlal. Dina iki dina wayahe golek halal. Baina ahadikum ing antarane sira kabeh." Jadi di antara kalian semua, kita semua mari kita mencari halal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pada masa itu para sahabat wis ngrumangsa Kanjeng Nabi ku gak ngira duwe dosa ning gone para sahabat. Tidak akan pernah Rasulullah itu mempunyai salah kepada para sahabat. Sahabat mengetahui hal itu. Akan tapi ketika ditanya seperti ini, Rasulullah bertanya, apakah ada di antara kalian yang mana aku pernah zalim kepada kalian? Apakah aku pernah melakukan kesalahan kepada kalian? Sekarang kalian maju, kalau memang ada, terus kalian balas apa yang dulu pernah aku lakukan kepada kalian. Ngeten iki sahabat pun mboten wonten sing wani ndangak iki mboten wonten.
diluk sedanten. Keranten rumangsa Rasulullah niki mboten nate ndamel kesalahan dhateng para sahabat. Akhirnya enten salah satu sahabat niku sing ngadeg. Jenenge sahabat Ukasha. Sahabat Ukasha iki delalah niku napa, Bu? Ya, delili. Delalah niku napa? Delilih. Dumadaan niku napa? Ujug-ujug. Orang sing ngrui. Tiba-tiba sahabat Ukasha ini berdiri kemudian menghadap di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, dulu engkau pernah melakukan kesalahan kepada saya. Sahabat kaget. Iki kok cek kendel lapor ning Rasulullah bahwasanya Rasulullah dulu pernah melakukan kesalahan kepada dia. Akhirnya Rasulullah bertanya, kesalahan apa yang dulu pernah aku lakukan kepada engkau wahai Ukasha? Sahabat Ukasha menjawab, dulu ketika Rasulullah merapikan barisan perang, Rasulullah tidak sengaja memukul terlalu keras sahabat Ukasha dengan tongkat beliau. Tidak sengaja terlalu keras memukul sahabat Ukasha. Ini menurut sahabat Ukasha. Ya sudah, kalau memang aku dulu pernah melakukan kesalahan itu, sekarang balesan. Saiki balesan. Kebukenan. Akhirnya Sayyidah Fatimah disuruh untuk mengambil tongkat Rasulullah. Tongkat yang sama dulu pernah dipakai Rasulullah untuk memukul sahabat Ukasha. Para sahabat wis deg-degan, waduh ya apa kon sahabat kok iki kok nekat kate gempok Rasulullah, kok cek kendel. Duwe jaminan apa wong iki kok iso kate gempok Rasulullah. Bahkan sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau sampai ngeyel ke Kanjeng Nabi, pun Kanjeng Nabi kersane kula mawon sing digempok. Kersane Ukasha niki gempok kula, pun sampai gempok jenengan sampun gerah. Karena pada masa itu Rasulullah sudah sakit-sakitan. Akhirnya apa jawaban Rasulullah? Tidak, ini adalah tanggung jawabku, ini adalah kesalahanku, maka yang menerima yang pantas adalah aku Rasulullah. Akhirnya disiapkan tempat untuk Rasulullah mau dipukul satu sahabat Ukasha. Kemudian sebelum dipukul oleh sahabat Ukasha ini dakwatan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula singen jenengan gempok niku mboten kaosan, mboten klamben, alias muda. Wih, sahabat, waduh. Digempok iku wis ketoke kaya medeni ya. Lah niki tambah dikongkon. Mboten kaos, mboten klamben. Akhirnya ya, kalau memang itu yang dulu pernah aku lakukan, maka saya akan membuka baju saya. Akhirnya Rasulullah membuka. Kemudian ketika Rasulullah telah meloloskan pakaiannya, sahabat Ukasha ini tiba-tiba memeluk perut Rasulullah seraya menciumi perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dirangkul perutnya pada Kanjeng Nabi ini dirangkul diambungi kali sahabat Ukasha, mboten digempuk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, madza fa'al? Apa sing mbok lakoni? Wahai sahabat Ukasha, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, aku ingin untuk terakhir kalinya kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Ternyata itu adalah taktik dari sahabat Ukasha agar dia bisa bersentuhan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya sudah, karena kulitmu telah bersentuhan dengan kulitku, maka engkau tidak akan pernah disiksa di api neraka. Selamanya kamu tidak akan menerima siksaan dalam api neraka. Ini adalah asal usul dari istiqlal. Jadi kan kita ngertos karepe iki nopo? Istiqlal iku njaluk halal.
Nah, di samping itu istihlal niki nopo sih? Kegunaan istihlal itu nopo? Hikmah yang bisa kita ambil itu apa dari istihlal? Istihlal itu yang pertama kita harus membuka hati kita selebar-lebarnya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini tidak lain karena kita meniru sifatnya Allah. Sangatlah sombong bila mana kita menjadi hambanya Allah, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Sangatlah sombong yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi Tuhan kita, yang selalu mengampuni dosa hambanya yang mau bertaubat. Akan tapi kita sebagai hamba sangat gengsi untuk meminta maaf kepada orang lain, tidak mau memaafkan orang lain. Ini salah satu. Kemudian hikmah yang lainnya adalah kita meniru sifatnya para sahabat. Diterangkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mendefinisikan itulah gambar menggambarkan bagaimana sifatnya sahabat. Sahabat itu terdawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lah anak ben kok sekolah tadi Dawuh Gusti Allah alladzina yunfiquna, alladzina utai pira-pira wong yunfikuna kang podo ngifakaken podo nyodakohaken bondo dunya ni sapa alladzina fisarra'i ing dalem tingkah lapange man to alladzina wa dharra'i lan ing dalem tingkah kapeksane alladzina. Artinya apa? Mereka para sahabat itu adalah mereka yang selalu mendermakan harta mereka fisabilillah untuk berjuang di jalan Allah. Fisarra'i wa dharra, ketika dia mudah mendapatkan uang atau ketika dia masa sulitnya, boten eman kali duwe. Itu sahabat. Pokok dalam garis fisabilillah. Ketika berjuang di jalan Allah, boten eman kali sing jenenge duwe. Itu sifatnya sahabat yang pertama. Kemudian dilanjutkan lagi wal kadhiminal ghaiz, mereka yang bisa menahan amarah, saged ngempet ngamuk. Iki sahabat. Kemudian dilanjutkan lagi wal afina 'anil nas, mereka yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, disepuro. Orang yang salah belum meminta maaf, dia sudah memaafkan. Itu sahabat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku demen kalih tiyang-tiyang ingkang agawe sae. Maksudnya nopo? Mereka para sahabat ini ketika dizalimi, ketika disakiti, ketika ada orang yang membuat kesalahan kepada dia, apa sikap para sahabat? Tidak marah, mengampuni, tur gawe apik, boten balas. Andai misalkan dia membalas, itu haknya, itu haknya. Hukum kisos itu ngoten niku. Akan tetapi mereka para sahabat ini lebih memilih untuk legowo. Niku para sahabat. Iki ada suatu cerita. Mboten apa nggih kula cerita nggih. Nggih, wangsul jam kalih mboten apa. Kok ketinggalan pun ngantuk to. Niki riyadinan kok ngantuk ngeten. Ini misalnya cara betul mercon mboten apa jangan sumpet mriki dia. Kersane rame. Mboten guyon. Dadi ngeten. Wonten sebuah cerita. Kula cerita mboten apa nggih? Nggih. Tenane.
Enggak. Kumara pure. Ora. Kesuwen turu ae. Jadi dulu ada sahabat Hasan radhiyallahu anhu. Sayyid Hasan radhiyallahu anhu iki cucu dari Rasulullah. Beliau punya budak perempuan masih muda. Budak perempuan masih muda. Lah zaman yang sahabat sing niku kalau memilih budak, iku budak sing alimah, sing solihah, sing pinter. Pinter. Cara sakniki misalnya ngoten ustazah. Nggih. Jadi sing dipilih sahabat iku sing budak iku sing pinter. Yo sing hafal Quran. Yo sing pinter maca kitab. Yo sing dipilih ngoten niku kali para sahabat. Nalikane milih budak. Nah, Sayyid Hasan iki gak ada budak perempuan masih muda nggih. Penggaweane niku beto gentong. Gentong niki isine tuya damel wuduke Sayyidina Hasan. Otomatis ketika wudhu Sayyidina Hasan membungkukkan badan. Sing jariyah niki mau istilahnya jariyah. Budak perempuan niki mau teninggile Sayyidina Hasan. Suatu malam ketika beliau hendak qiyamul lail, ketika beliau wudhu, delala niki merusut. Kendine ngarani kendine. Kendine niki merusut. Menimpa kepala Sayyidina Hasan. Wis teles kabeh, pecah teles buncur. Mengeluarkan darah. Krono memang budak ini ki pinter ya. Apal Quran ya bisa nafsiri barang. Karena tahu sifatnya sahabat itu diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 34 ini. Akhirnya diwacana kangge Sayyidina Hasan. Sing wedon iki menyebutkan bahwa diminal waido. Sing pertama niku sing disebut. Mereka yang bisa menahan amarah. Sayyidina Hasan paham. Oh iya, aku ora apa sih mbok maksud apa awakmu kok iso nyebutno ayat iku? Aku paham. Awakmu nerangno sifatnya sahabat toh. Ya sahabat iku iso ngeker ngamuk, iso ngeker amarah. Ya wis. Aku ora bakal ngamuk ning awakmu, Nduk. Istilahnya ngoten. Kemudian diterusno maneh kali budak ini. Wal afina anis. Sahabat itu tiang sing ngapura kepada orang yang lain di sekitarnya. Bila mana ada orang yang melakukan kesalahan, gampang ngapura. Kemudian Sayyidina Hasan paham, oh yo, aku paham apa sing mbok maksud.